mengajak kita untuk menundukkan hati kita. Mari kita berdoa. Ya, inilah hidup kami ya Bapa di surga. Kami rindu terus dan terus ya Tuhan, mempersembahkan diri kami kepadamu ya Bapa, melalui lagu pujian yang sudah kami naikkan bersama-sama, menandai ucapan syukur kami di pagi hari ini Tuhan, setelah kami beristirahat di tidur malam hari. Pagi hari ini Tuhan, kami menyatakan bahwa kami selalu mengingat akan kebaikan Tuhan, tidak pernah melupakan pertolongan-Mu ya Tuhan yang sangat luar biasa, menyertai kehidupan kami, selalu mencukupi apa yang kami perlukan ya Tuhan, dan tidak membiarkan kami sendirian menghadapi tantangan dalam kehidupan ini. Kami percaya tangan Tuhan selalu terulur untuk menolong kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau terus membangkitkan semangat kami Tuhan, untuk datang belajar bersama-sama, mengenali pengetahuan akan kebenaran Kristus yang mulia. Dan kami berterima kasih Tuhan Yesus atas kecukupan yang Tuhan berikan bagi kami, bahkan kelimpahan, melebihi daripada ekspektasi kami, melebihi daripada harapan kami. Pengharapan yang daripada Kristuslah yang melampaui apa yang kami doakan dan apa yang kami perkatakan, semuanya boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga, kami menyambut kembali kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin, puji Tuhan. Ya, sebentar saudara, saya pasang satu akun lagi untuk memastikan suara saya terdengar melalui audio dengan baik ya. Oke. Baik, puji Tuhan. Nah, sudah. Oke, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekali lagi salam selamat pagi untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus yang sangat terberkati, setiap hari dengan semangat yang baru, kita selalu bersama-sama seperti ini sampai Tuhan Yesus datang. Kita akan selalu bersama-sama menikmati persekutuan kita di dalam kasih karunia-Nya yang membawa kita semua untuk melihat kebaikan-Nya yang tidak berkesudahan. Amin. Nah, itulah yang terus kita telusuri Bapak Ibu Saudara dalam setiap pembelajaran kita, khususnya kita saat ini sedang berhadapan dengan kehendak Allah yang dinyatakan di dalam kitab yang sangat terberkati, kitab Efesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita melangkah pada ayat yang berikutnya, saya ingin memastikan saudara-saudara sudah dapat memahami, ya, sudah dapat memahami dengan baik, ya, dan supaya nanti bisa membagikan kebenaran firman Tuhan itu dengan tepat kepada saudara-saudara kita yang lain, ya, sebagai buah dari pertumbuhan iman kita. Maka saudara-saudaraku, pada pagi hari ini saya ingin memastikan bahwa kita sudah mempunyai pengetahuan yang sama tentang apa itu yang dimaksud dengan pemilihan kehendak Allah di dalam Alkitab ini. Arti daripada pemilihan atau dipilih sebelum dunia dijadikan. Jadi kalau saudara menemui kata-kata dipilih, ditentukan ya oleh Allah, maka kita harus melihat konteksnya ya dengan benar. Ya Bapak Ibu Saudara, oleh karena begitu banyak
kata-kata dipilih, ya orang pilihan, ditentukan, ya sebelumnya dan seterusnya Bapak Ibu Saudara di dalam Alkitab. Tetapi kita sudah harus memahami bahwa arti daripada pemilihan Tuhan di dalam Alkitab ini adalah untuk suatu maksud tertentu, dan tidak semua sama pemilihan itu Bapak Ibu Saudara, ya. Tidak semua sama apa ketentuan Allah yang ditetapkan untuk orang tertentu atau untuk kelompok tertentu. Maka tujuan Allah akan dapat kita pahami apabila kita mengerti maksud daripada pemilihannya untuk kita, ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, jadi saya ingin mengajak kita untuk melihat Bapak Ibu Saudara dari Alkitab kita ini bahwa ya benar Allah itu memilih, ya. Allah itu menentukan sesuai dengan kehendaknya. Tetapi siapa yang dipilih, bagaimana dia memilih, dan untuk apa dia Allah itu memilih, apa tujuannya, itu sudah harus kita pahami dengan baik dalam hubungan dengan keberadaan kita sebagai anak-anak Tuhan di hadapannya. Nah, untuk memastikan itu sekali lagi, saudara-saudaraku, maka saya mengajak kita untuk melihat di dalam kitab Efesus ini bahwa kata kunci, ya, kata kunci untuk mengerti, ya, pemilihan Allah atau penentuan Allah bagi kita yang sebelum dunia dijadikan, ditetapkannya. Maka kata-kata kunci yang dapat kita lihat dan kita pegang dan kita baca berulang-ulang dari kitab Efesus ini adalah kata-kata di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus, ya, di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus adalah kata kunci untuk mengerti apa yang ditentukan Allah dan siapa yang ditentukan Allah. Dan bagaimana Allah menentukannya adalah di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus. Mari kita lihat ya beberapa ayat Alkitab yang menjadi sumber dari ya pemahaman kita terhadap hal kata-kata kunci di dalam Yesus, di dalam Dia. Kita lihat dulu di ayat 1 ya, Bapak Ibu Saudara. Efesus pasal 1 ayat 1. Saya akan membacakan sekilas saja untuk menemukan kata-kata di dalam Dia, di dalam Yesus. Dari ayat 1. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Amin. Dalam Kristus Yesus, di dalam Kristus Yesus, bukan di luar. Tidak ada Allah menentukan orang untuk menerima keselamatan di luar Yesus. Tidak ada. Ya Bapak Ibu Saudara, ini bukan prinsip banyak jalan menuju ke Roma. Tidak ada itu Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi hanya satu, di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus. Banyak kepercayaan di dunia ini, saudara-saudaraku, tetapi kepercayaan itu tidak akan ada gunanya kalau itu berada di luar Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, ini adalah satu kata kunci untuk memahami makna daripada pengenalan akan Tuhan yang benar. Di dalam Dia, di dalam Yesus. Jadi semua orang harus bertanya, apakah saya sudah di dalam Yesus? Ya, apakah orang-orang yang bersama-sama dengan kita, keluarga kita sudah di dalam Yesus? Patut dipertanyakan Bapak Ibu Saudara. Itu adalah satu hal yang sangat penting untuk ditanyakan oleh semua orang. Kalau saya sudah di dalam Yesus, kapan saya di dalam Yesus? Ya, Bapak Ibu Saudara. Dan bagaimana caranya saya di dalam?
Yesus. Karena hanya dengan di dalam Yesuslah Allah memperhitungkan ya manusia itu menjadi berarti di hadapannya. Di luar Yesus semua akan binasa. Untuk selama-lamanya semua yang ada di luar Yesus tidak ada artinya di hadapan Allah. Hanya karena ada di dalam Yesuslah maka Allah memilih setiap orang untuk menjadi berarti di hadapan Tuhan. Itu ayat yang pertama kita lihat kata-kata di dalam Dia. Kita lihat lagi di ayatnya yang ketiga. Ya. Ayat ketiga, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus. Amin. Di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Jadi jelas sekali sebagai penunjuk, ya, ada kata di dalam Dia. Kata kunci untuk memahami keberadaan kita, berkat-berkat kita adalah di dalam Yesus. Di luar Yesus tidak ada berkat yang bisa kita banggakan. Ya, Bapak Ibu Saudara, semuanya pada akhirnya akan binasa, semuanya pada akhirnya akan menjadi sia-sia, dan semuanya pada akhirnya tidak ada artinya. Kalau berkat-berkat kita itu adalah di luar Yesus. Tapi di sini dikatakan di dalam Yesus kita memperoleh segala berkat rohani di dalam sorga. Jadi mata kita, pandangan kita, pikiran kita, perhatian kita, fokus kita adalah bagaimana kita memahami bahwa keberadaan kita di dalam Yesus Kristus adalah kunci untuk mengerti bagaimana kita memahami rahasia daripada kehidupan kita ini. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lihat lagi di ayatnya yang ke-10. Ayatnya yang ke-10. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus. Amin. Di dalam Kristus sebagai kepala, segala sesuatu baik yang ada di sorga maupun yang ada di bumi. Amin. Bahwa suatu saat Bapak Ibu Saudara, ya, semua program Allah, ya, baik program Allah yang di sorga memberkati manusia berdasarkan berkat-berkat sorgawi, maupun program Allah memberkati manusia dengan berkat kerajaan yang di bumi, kerajaannya di bumi, semuanya itu adalah untuk memuliakan Tuhan dan akan dipersatukan semuanya di dalam Kristus Yesus. Tidak akan ada yang terpecah-pecah, tidak akan ada lagi halangan dan rintangan bagi semua makhluk hidup, semua ciptaan Tuhan, semua orang-orang yang telah diselamatkan, baik yang di sorga maupun yang di bumi, semuanya akan menyatu pada akhirnya dalam peninggian, dalam tujuan peninggian dan memuliakan hanya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Sebab di dalam Yesuslah semua akan berfungsi, semua kehendak Tuhan akan benar-benar menjadi satu di dalam pemujian, peninggian kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Baik ya orang-orang percaya melalui umatnya Israel di kerajaan sorga di bumi, maupun kita umatnya sebagai tubuh Kristus yang ada di sorga, semuanya akan menjadi satu kesatuan motivasi dalam peninggian kepada Yesus Kristus pada akhirnya nanti di masa kekekalan yang akan datang. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ya selama belum tiba waktunya Tuhan mengakhiri segala sesuatu, maka masih terjadi halangan-halangan, ya, masih ada rintangan-rintangan, masih ada penderitaan, masih ada kesulitan-kesulitan
ya, dan masih ada hambatan-hambatan untuk kesatuan dari semua ya orang yang percaya untuk menyatu di dalam peninggian kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat yang harus dipermuliakan. Tapi suatu saat itu nanti akan berakhir semuanya, karena Tuhan Yesus akan mengakhirinya setelah segala sesuatu, ya, penghakiman yang terakhir telah dilakukan, telah digelar oleh Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, intinya adalah di sini kita lihat bahwa segala sesuatu akan berfungsi, ya, dan akan memperoleh manfaat apabila setiap orang saat ini memastikan bahwa dirinya sudah berada di posisi di dalam Yesus Kristus untuk bisa mengambil peranan, ya, untuk bisa mendapatkan manfaat dari penebusan, pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Maka setiap orang harus memastikan bahwa dirinya sudah ada di dalam Kristus. Amin. Nah, berikutnya Bapak Ibu Saudara, kita lihat lagi di ayatnya yang ke-13. Nah, ini adalah merupakan metode, ya, cara bagaimana seseorang bisa berada di dalam Kristus, ya. Dan jangan dengan cara yang lain Bapak Ibu Saudara, tapi dengan cara Tuhan. Amin. Di ayatnya yang ke-13 dikatakan, di dalam Dia, ya, di dalam Yesus kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, di dalam Yesus, kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Semuanya karena di dalam Dia. Amin. Semuanya hanya karena berada di dalam Yesus. Dan melalui iman, ketika kita percaya kepada Injil keselamatan, Yesus mati hapus segala dosa, maka pada saat itu kita dimeteraikan oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus mengambil kita dari kehidupan yang lama, dari kehidupan yang terhubung dengan Adam yang berdosa, manusia lama, dan kita ditempatkan ke dalam kehidupan yang baru di dalam Yesus Kristus. Kita menjadi ciptaan baru. Amin. Yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah tiba. Semuanya ada, semuanya bisa terjadi hanya karena kita ada di dalam Yesus. Amin. Nah, berikutnya saudaraku, kita lanjut di ayatnya yang ke-20. Ayat 20 dikatakan, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga. Yang dikerjakan oleh Allah di dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kemarin kita sudah bicarakan bagian ini juga, yaitu bahwa sumber daripada kekuatan kita, sumber daripada kemegahan kita, sumber daripada kemuliaan, sukacita, damai sejahtera kita adalah apa yang dikerjakan oleh Allah di dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi kita harus melihat ke dalam, Bapak Ibu Saudara. Amin. Dan kita harus mempunyai kedalaman. Jangan hanya di kulit-kulit saja, Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Jadi kita jangan hanya berputar-putar dengan suatu pemberitaan yang diulang-ulang, hanya sesuatu yang basi diulang-ulang, ya, sesuatu yang tidak masuk ke kedalaman daripada rahasia Allah. Bapak Ibu Saudaraku, itu tidak akan membawa manfaat yang besar bagi kehidupan orang dalam pengenalan akan kasih Kristus. Jadi sehingga saudaraku, pentingnya kita masuk ke kedalaman, di mana di sana tersedia kuasa Allah. Amin. Di sana tersedia kuasa Allah. Sebagaimana Paulus katakan, sebab aku tidak malu akan Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Amin. Jadi saudaraku, ketika saudara punya kerinduan yang mendalam untuk menyaksikan tentang Injil keselamatan, menyaksikan tentang kematian Yesus Kristus, pengampunan segala dosa, tentang salibnya kepada orang lain, saudara sudah melangkah masuk ke kedalaman. Amin.
Kedalaman apa? Kedalaman pengalaman di dalam Yesus Kristus, saudara dan saya disertai oleh Roh Kudus untuk bisa menolong orang lain. Amin. Tanpa ya saudara-saudara dan saya mempunyai passion, ya, mempunyai satu kerinduan yang besar untuk menyampaikan berita Injil keselamatan kepada orang lain, saudara dan saya tidak bisa mengalami kedalaman maksud daripada Allah itu sendiri. Karena sudah dikatakan tadi, di dalam Dia, amin, di dalam, begitu dalamnya, ya, kasih Kristus, Bapak Ibu Saudaraku. Itu yang didoakan sebelumnya oleh Rasul Paulus, betapa dalamnya, betapa tingginya, betapa luasnya, saudara-saudaraku, betapa panjangnya kasih Allah yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Sehingga saudara dan saya bisa terus bertumbuh di dalam pengenalan akan kasih Kristus ini tanpa batas. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, unlimited. Ya, tanpa batas, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita tidak bisa langsung merasa puas di dalam kehidupan kekristenan kita ini. Ya sudahlah, yang penting rajin-rajin ke gereja, ya kan? Yang penting rajin berdoa, ya, yang penting rajin berbuat baik. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bukan itu yang ditentukan oleh Allah bagi kita untuk memenuhi kehendak-Nya. Tapi kita harus masuk ke kedalaman pengenalan akan rahasia Allah di dalam Yesus Kristus berdasarkan kuasa-Nya dikatakan tadi, yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati dan mendudukannya di sebelah kanan Allah di dalam surga. Amin. Itu tidak akan kunjung habis, Bapak Ibu Saudara, kita pahami. Tidak akan ada orang yang bisa menjangkau seluruhnya pengertian tentang kuasa Allah. Bagaimana bisa Allah membangkitkan orang mati? Kenapa tidak ada orang yang bisa membangkitkan dirinya sendiri dari antara orang mati? Apakah orang-orang mati itu tidak punya kerinduan di masa hidupnya untuk dia bangkit dari antara orang mati untuk hidup kembali? Pasti, Bapak Ibu Saudara. Tapi kerinduan itu tidak akan bisa berlaku sendiri bagi tiap-tiap orang tanpa kehendak Allah di dalam Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara dan saya sudah mempunyai kepastian keselamatan hidup yang kekal, dan di dalam Kristus Yesus kita adalah anggota-anggota tubuhnya, dan Yesus Kristus adalah yang sulung dari kebangkitan itu, dan berikutnya akan menyusul setiap orang yang percaya kepadanya juga akan mengalami kebangkitan tubuh. Amin. Semuanya karena ada di dalam Dia. Tidak ada yang di luar Kristus akan mengalami kebangkitan tubuh yang mulia. Memang semua manusia akan dibangkitkan dengan tubuh, tetapi ada tubuh kehinaan, tetapi kita memperoleh tubuh kemuliaan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, sangat luar biasa. Ya, di sini Tuhan sudah merancangkan, ya, beyond daripada, di luar daripada ekspektasi kemampuan manusia berpikir. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan sudah merancangkan itu di dalam Yesus Kristus. Betapa ini satu, ya, sangat menarik dan sangat menantang buat kita untuk memahami siapa diri kita di dalam Kristus Yesus. Amin. Nah, itu saudaraku. Nah, jadi membuat kita terus penasaran. Nah, itu sebabnya saudara-saudara dan saya, ya, harus terus, ya, memastikan diri kita harus berkembang dan bertumbuh terus di dalam pengenalan akan kasih Kristus yang sangat dalam, yang sangat mulia ini. Kenapa? Karena itulah identitas kita, Bapak Ibu Saudara. Amin. Tidaklah cukup kita hanya identitasnya hanya Kristen KTP. Ya, Bapak Ibu Saudara, mulai lahirnya, ya, sampai dewasanya, sampai tuanya, tidak ada perkembangan pengetahuannya tentang Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, itu adalah satu hal yang sangat tidak pantas untuk disikapi, dijalani. Kehidupan yang seperti itu adalah kehidupan yang tidak bernilai apa-apa. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi karena itulah kata kunci tadi untuk mengerti siapa yang ditentukan oleh Allah sebelum dunia dijadikan, dan di mana, ya, ditentukan oleh Allah sebelum dunia dijadikan, dan untuk apa
Allah menentukan kita sebelum dunia dijadikan. Sudah jelas Bapak Ibu Saudaraku, semuanya itu digambarkan tadi dari ayat-ayat firman yang sudah kita baca tadi, dan tujuan-tujuan mengapa kita ditentukan oleh Allah sebelum dunia dijadikan, semuanya adalah di dalam Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara, kita lihat di pasal 2. Kita lanjut ke pasal 2, ya. Pasal 2, kitab Efesus, ayatnya yang ke-6. Ya, saya akan membacakan. Dan di dalam Kristus Yesus, amin. Di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di dalam sorga. Amin. Di dalam Yesus Kristus ia membangkitkan kita dan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di dalam sorga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sedikit kita bisa lihat terjemahan yang lebih tepat di sini, ya, bukan sekedar memberi tempat bersama-sama dengan Yesus di surga, tapi dikatakan mendudukkan kita, ya, to sit us, ya, to sit us, mendudukkan kita, sit down please, ya, mendudukkan kita bersama-sama dengan Kristus di dalam surga. Sementara kita masih ada di bumi ini, tapi kedudukan kita sudah jauh di sana. Dibawa oleh siapa? Ditentukan oleh siapa? Ditentukan oleh Allah bersama-sama dengan Kristus, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itulah tidak mungkin masa depan saudara, ya, dan saya dan setiap orang yang ada di dalam Kristus Yesus, tidak mungkin kita berjalan dalam kesia-siaan lagi dalam hidup ini. Karena apa? Karena kita sudah tahu, ya, terminal hidup kita. Bapak Ibu Saudara, kita sudah didudukan bersama-sama dengan Kristus Yesus, hanya menunggu kapan Yesus akan datang menjemput kita. Maka kepastian daripada kedudukan kita sudah jelas, Bapak Ibu Saudara. Kita bukan orang-orang yang meraba-raba, ya, menjalani kehidupan cari kehendak Allah. Bapak Ibu Saudaraku, orang-orang yang bingung. Saudaraku dan saya, kita semuanya adalah orang-orang yang sudah memiliki kepastian akan tujuan hidup kita, karena kita sudah didudukan bersama-sama dengan Kristus di dalam surga, dan kita tidak akan mengalami kebinasaan, tapi sekarang kita mengambil manfaat yang besar dari kedudukan kita bersama-sama dengan Kristus di dalam surga. Kita sementara diberi kesempatan untuk melayani Tuhan di sini. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lihat lagi di ayatnya yang ke-10. Ayatnya yang ke-10, ya, masih Efesus pasal 2. Ya, sebentar Bapak Ibu Saudara. Saya pasangkan dulu. Ya. Oke, baterai live streaming kita biar aman dulu. Oke, lanjut Bapak Ibu Saudara. Ayatnya yang ke-10. Efesus pasal 2, ayatnya yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, amin, untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dalam Kristus Yesus kita telah diciptakan, Bapak Ibu Saudara, untuk melakukan sesuka hati kita. Tidak, Bapak Ibu Saudara, untuk hidup menjadi sia-sia, buang-buang waktu. Tidak, Bapak Ibu Saudara, untuk melakukan suatu pekerjaan baik yang telah dirancangkan oleh Allah sebelumnya, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita bukan untuk menjadi hidup pasif, ya, menjadi orang-orang yang bingung atau yang tidak punya ide, tidak punya gagasan. Tapi saudara dan saya adalah orang-orang yang diciptakan dalam Kristus Yesus untuk berkarya dan bahkan secara kreatif. Amin. Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi bukan menjadi orang-orang yang pasif, yang bingung, yang tidak tahu apa yang dilakukan. Tapi saudara dan saya telah diciptakan untuk berkarya dan banyak gagasan yang benar di dalam Kristus Yesus,
akan menginspirasi pikiran dan hati kita supaya kita bisa berkarya untuk memuliakan Tuhan. Amin. Dan itu hal yang sangat menyenangkan dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Supaya kita mengerti bahwa kita ini adalah orang-orang yang diciptakan untuk berfungsi dengan baik, ya, untuk mengambil bagian di dalam karya Kristus yang telah menyelamatkan kita. Amin. Nah, itu kehidupan yang sangat menyenangkan untuk dijalani, Bapak Ibu Saudara. Meskipun banyak tantangan persoalan yang harus kita hadapi di dunia ini, tapi Allah memastikan di dalam kebenarannya, di dalam Kristus Yesus, saudara dan saya tidak akan sia-sia, tidak akan buang-buang waktu, ya, tidak akan mengalami kebosanan, ya, tidak akan mengalami hal-hal yang membuat stuck atau membuat berhenti saudara untuk berkarya, ya, di hadapan Tuhan. Bahkan kita diberikan gagasan-gagasan yang baru, ya, yang tidak akan bisa dihentikan untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan oleh Allah. Allah sendiri yang menghadirkan, ya, di dalam kehidupan kita bagaimana kita untuk berbuat sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan dan yang bisa menolong banyak orang. Amin. Karena itu kita belajar terus bagaimana mengenali identitas kita yang baru di dalam Yesus Kristus yang tanpa batas ini. Bapak Ibu Saudaraku, kita lihat sedikit lagi. Di ayatnya yang ke-13, pasal 2 ayatnya yang ke-13, kita lanjut Bapak Ibu Saudara. Ya, pasal 2 ayatnya yang ke-13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Amin. Darah Kristuslah yang memperdekatkan kita kepada Allah. Amin. Karena di dalam darah Kristus itu ada kebenaran. Di dalam darah Kristus itu ada kekudusan. Di dalam darah Kristus itu ada kehidupan. Karena darah itu adalah kehidupan. Kehidupan yang kekal. Di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, itu sangat luar biasa. Yang dahulu kita jauh, tapi sekarang kita sudah sangat dekat. Yang menarik kita, menarik kehidupan kita dari kegelapan dan membawa kita kepada terang kebenaran Allah, kepada terang kehidupan Kristus adalah karena kita percaya bahwa darah Kristus Yesus telah tertumpah mengampuni segala dosa kita satu kali untuk selama-lamanya. Amin. Kita lanjut lagi di ayatnya, di pasalnya yang ke-3 Bapak Ibu Saudara. Ya, 2 ayat lagi ya. Pasal 3 ayatnya yang ke-6. Pasal 3 ayatnya yang ke-6 dikatakan demikian. Saya akan membacakan untuk kita Bapak Ibu Saudaraku. Pasal 3 ayatnya yang ke-6. Yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Amin. Selalu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Ini adalah merupakan kata kunci. Di luar Kristus Yesus tidak ada sesuatu yang berarti di hadapan Tuhan. Semua harus terhubung dengan kehendak Allah di dalam Kristus Yesus. Apa yang di dalam Kristus Yesus itu yang menjadi warisan kita, menjadi harta warisan yang kita miliki sebagai anggota tubuh Kristus, karena kita telah dipersekutukan, telah dipersatukan dengan apa yang telah ditebus oleh Kristus Yesus di atas kayu salib, yaitu warisan yang kekal yang tidak akan binasa selama-lamanya. Kita lihat satu lagi di ayatnya yang ke-11. Ya, masih pasal 3 ayatnya yang ke-11 Bapak Ibu Saudara. Ini bagian yang terakhir yang akan kita lihat tentang kata kunci, ayat-ayat firman Tuhan yang menyatakan sebagai kunci memahami apa yang ditentukan oleh Allah sebelum dunia dijadikan bagi kita. Ayat 13, sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati. Pasal 3 ayatnya yang ke-11. Ya, saya baca ayat 13 tadi ya. Ayat 11, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya
dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, sudah dapat kita simpulkan pada pagi hari ini, ya, jawaban terhadap pertanyaan apa yang ditentukan oleh Allah sebelum dunia dijadikan, Bapak Ibu Saudara. Yang ditentukan oleh Allah sebelum dunia dijadikan bukan sebagian orang ditentukan dan ditetapkan untuk masuk surga, dan sebagian orang lagi ditetapkan untuk binasa di lautan api neraka. Bukan itu pengertian Allah menentukan atau memilih kita sebelum dunia dijadikan. Karena Allah menghendaki semua orang diselamatkan. Allah tidak pilih kasih, Bapak Ibu Saudara. Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Ya, tetapi bagaimana orang diselamatkan adalah kalau orang itu berada di dalam Kristus Yesus. Amin. Karena itulah melalui imanlah setiap orang bisa berada ditempatkan di dalam Kristus Yesus berikut dengan seluruh janji Allah yang ada di dalamnya dan segala berkat yang ada di dalamnya. Semuanya kita peroleh hanya karena kedudukan kita berada di dalam Kristus Yesus. Amin. Masa depan kita berada di dalam Kristus Yesus. Berkat kita ada di dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera kita ada di dalam Kristus Yesus. Sukacita kita ada di dalam Kristus Yesus. Warisan kita yang kekal ada di dalam Kristus Yesus. Kekuatan kita ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jangan lagi kita berpikir jauh-jauh dari keberadaan kita, dari kerinduan kita untuk selalu bersama-sama di dalam Kristus Yesus. Dan firman Tuhan itulah yang mempersatukan kita menjadi erat satu dengan yang lain untuk melihat keberadaan kita di dalam Kristus Yesus, untuk menikmati segala kebaikan Tuhan untuk selama-lamanya hanya di dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami membutuhkan waktu yang sangat panjang, membutuhkan energi yang besar, membutuhkan perhatian dan konsentrasi yang penuh, dan kami membutuhkan segala sesuatu yang sangat besar untuk bisa terus memahami keberadaan kami di dalam keluasan, di dalam ketinggian, dan di dalam kedalaman daripada kasih Kristus Yesus yang sempurna ini. Kami ingin berkembang terus, kami ingin bertumbuh terus ya Bapa. Kami ingin dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera dan segala berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Di dalam pengenalan akan Kristus Yesuslah kami menemukan semuanya itu. Dan kami bersyukur Engkau menjanjikan yang terbaik bagi kehidupan dan masa depan kami. Terima kasih hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa di surga. Tolong kami semua ya Tuhan, supaya hari demi hari yang kami jalani ya Tuhan, hanya bersandar kepada kasih karunia-Mu saja. Dan dengan diri kami sendiri kami tidak mampu, tetapi dengan bersandar kepada kasih karunia Tuhan, anugerah-Mu yang sempurna, hanya di sanalah kami mempunyai kehidupan yang berarti selama kami diberi kesempatan untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, diberkatilah semua saudara-saudara kami yang sudah hadir pada pagi hari ini untuk memastikan kami semua mengerti makna daripada pemilihan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Puji Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih saudaraku, selamat pagi semuanya. Puji Tuhan. Terima kasih saudaraku, selamat pagi. Ya, salam kudus, salam semuanya. Terima kasih. Saya kembalikan pada hambanya Bapak Pendeta Pardosi.